Untuk menepati janji gua untuk bikin video komparasi antara iPhone 16 Pro dan Pixel 9 Pro. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Dari desainnya, kedua HP ini tuh mendefinisikan sebuah HP compact di zaman ini ya, di tahun 2024. Ini sama-sama berukuran 6,3 inci. Jadi ya HP compact itu ya minimal harus di angka 6 inci. Dan keduanya ini juga punya line up Pro modelnya. Jadi secara overall desain kedua HP ini tuh bagai pinang di belah kampak. Mirip bener ya kayak anak kembar, tapi beda keturunan. Dan once again urusan build quality, so sorry Apple emang udah top marko top ya. Ya meski desain Pixel di tahun ini adalah bentuk yang paling terbaiknya. Walau ada sedikit meniru Apple nih dari frame pinggirnya ini yang udah datar. Terus lengkungan-lengkungannya juga, ukurannya juga. Perbedaan yang paling mencolok ya cuma di frame kameranya aja. Gue sendiri lebih mantep sama Apple ya untuk urusan desainnya nih. Sini gue jelasin. Memegang iPhone Pro model itu bagai pegang HP kelas atas yang literally kelas premium. Dipegangnya blep mantep, setiap sudutnya presisi, tombolnya cakep, solid, dan ya meski desainnya secara desain ya kelihatannya gitu-gitu aja. Pilihannya ya balik lagi ke bagian harga. Kedua HP ini masih menyandang status yang tanda kutip itu belum resmi. Ilegal gak sih? Tapi kalau gue bayarin pajak bea cukai untuk IMEI-nya, apakah itu tetap ilegal? Ya sebenarnya iPhone yang gue beli ini langsung dari Malaysia kemarin, tapi kita bayarin IMEI dan pajaknya. Jadi harganya sedikit lebih mahal dan garansinya internasional. Begitupun juga Pixel yang jelas-jelas itu nggak ada ya authorized dealer di Indonesia. Jadi punya harga yang selalu mahal. Harga Pixel 9 Pro itu yang 256GB di harga 22 jutaan dan iPhone 16 Pro yang 256GB di harga yang hampir-hampir mirip. Tapi apakah Pixel ini nawarin spesifikasi yang sepadan? Tentu aja enggak. Pixel lebih kita kenal sebagai sebuah HP yang segmented fanboy garis keras. Kalau suka ya suka banget, apapun itu tetap dibeli karena disukai, tapi beralasan kok. OS Android yang smooth banget, terus kamera dengan software Gcam yang punya ciri khas, dan secara penggunaan normal itu ngasih experience yang nyenengin. Tapi kalau beradu dengan iPhone urusan hardware, gua rasa so sorry ya, ini bukan lawan yang sepadan. Apalagi ngomongin performanya. Di atas kertas ini jauh ya, bisa 2 kali lipatnya. Skor Antutu benchmark, Pixel 9 Pro cuma mentok paling sejutaan, tapi iPhone 16 Pro bisa di atas 1,6 jutaan. Dipakai buat ngegame ya apalagi, iPhone udah bisa mainin game AAA, asik coy. Tapi pengguna iPhone gua rasa bukan gamer garis keras. Paling sering mainin game itu ya Mobile Legend atau yang spesifik nih kayak gua sukanya game Clash Royale doang. Tapi bukan berarti performa nggak penting, itulah kenapa iPhone menang urusan performanya. Doyan main game itu aman, dipakai buat konten ya jelas lebih aman. Nih, gue render CapCut aja ngebut coy. Beda cerita kalau di Pixel 9 Pro. Hade, buat bikin dari template CapCut aja, previewnya nge-lag minta ampun. Renderingnya pun lama. Gue sih paham ya karakter Pixel tuh seperti apa. Mau nyalahin Tensor? Nanti dulu. Pixel pakai chipset Naga Geni aja, performanya tetap sama kok. Jadi masih berharap nungguin pindah ke TSMC tahun depan. Jangan terlalu berekspektasi. Cukup siapin aja jiwa fanboy Pixel kalian. Oke, jadi ini sampel perekaman kamera depan yang sebelah kiri. Ini adalah hasil perekaman dari Pixel. Yang sebelah kanan hasil perekaman dari iPhone 16 Pro. Nah, ini Pixelnya Pixel 9 Pro ya. Dan ini kamera depan resolusinya 4K. 4K di 60 fps. 4K 60 fps seperti ini. Tuh. Kalau di kondisi yang daylight, hasilnya harusnya lebih bagus di Pixel ya, karena Pixel itu lebih lebar, lebih wide, lebih ultra wide, dan lebih punya dynamic range nih. Kalian bisa lihat di sini. Ini highlightnya kelihatan lebih blown out di iPhone.
Ngomongin soal spek kamera sih, gue pegang Pixel 9 Pro ya, apalagi kamera depannya ini udah lebih wide, jadi makin asik buat dipakai ngonten. Dan urusan sensor kameranya juga, justru iPhone nih yang mulai ngikutin Google. Buat contoh, kamera ultrawide-nya sekarang udah pakai sensor 48 megapiksel. Selain lebih bagus, sekarang bisa juga ya dipakai buat astro. Sayangnya, gue belum ada jalan hunting foto astro lagi. Kadang di Braga, jangan Braga lupa lu. Jangan Braga lupa. Di video yang low light ini juga hampir-hampir mirip. Secara kualitas tahun ini Google sepertinya nggak terlalu boost shadow-nya, jadi udah lebih minim noise. Lebih oke lah dari sebelumnya. Fitur menariknya juga ada di bagian audio. Kalau di iPhone itu ada audio mix. Nah, kalau di Pixel ada audio eraser. Cara gunainnya itu hampir-hampir mirip, paling beda interface-nya aja, dan penggunaannya juga sama-sama mudah. Kadang di Braga, jangan Braga lupa lu. Jangan Braga lupa. Kadang di Braga, jangan Braga lupa lu. Kadang di Braga, jangan Braga lupa lu. Kamera utamanya juga hampir-hampir mirip secara kualitas, mau dari ultrawide, kamera utama, dan kamera telefotonya. Selain desainnya yang kembaran, hasil fotonya juga kembaran. Paling beda karakter warna aja. Kalau di iPhone ya jelas lebih warm, dan di Pixel cenderung lebih cool. Sayangnya lensa telefotonya sih ya masih gitu-gitu aja ya, sama-sama blangsak. Apalagi HP-HP asal China itu sekarang punya telefoto makro. Terus di kondisi yang low light ini payah deh hasilnya, jadi kayak males aja gitu pakai lensa telefoto kedua HP ini. Urusan portrait mode juga nih kacau sih ya. Di Pixel 9 Pro ya sampai sekarang masih aja gunain kamera utamanya buat portrait mode 1 kali sama 2 kali yang digital zoom. Sementara di iPhone udah bisa pakai lensa telefoto 5 kali buat portrait mode-nya. Ke urusan video, kamera belakang ini udah menang mutlak di iPhone. Mungkin secara kualitas ini hampir-hampir mirip, tapi gue pengen menilai berdasarkan experience. Transisi zoom antar lensa ini menurut gue penting banget ya. Perpindahan lensa di Pixel ini seperti nggak ada perubahan dari tahun ke tahun. Ya ini sih udah jadi PR penting banget buat Google, dan tentu aja PR buat semua brand Android yang ingin bersaing dengan Apple untuk urusan videografi. Kita coba lagi kamera belakangnya. Tuh. Kamera utama 0,5. Nah ini 0,5 nya. Terus kita coba ke 1 kali. Kita coba lagi ke 2 kali. Dan wow, kita coba lagi yang ke 5 kali. Ini ke 5 kalinya nih ya. Dari 5 kali kita tarik nih ke 0,5. Tuh, emang kalah jauh ya Pixel ya. Transisinya iPhone masih belum tertandingi. Potret videonya juga, aduh, masa HP flagship potretnya cuma bisa di resolusi 1080p aja. Meski ini adalah software manipulasi untuk bokeh videonya, tapi gua rasa lumayan asik kan kalau dikasih opsi resolusi 4K, biar nggak jomplang aja gitu hasil outputnya. Jangan lupa di iPhone 16 Pro ini ada opsi 4K 120 fps yang bisa bikin footage 4K tapi dengan slow-mo. Asik kan? Nggak repot dan juga simple penggunaannya. Slow-mo-nya juga real ya, bukan hasil magic dari software.
Sementara yes, di Pixel 9 Pro juga masih menggunakan software namanya mode pen. Sesimpel di iPhone, malah dibuat lebih simpel lagi, tinggal sekali klik doang. Tapi apakah itu basisnya dari 120 fps? Ya enggak lah, tapi seenggaknya punya fitur yang hampir mirip-mirip dengan kualitas yang cukup ngelawan. Beberapa fitur ada kelebihannya masing-masing, kayak di iPhone itu ada photographic style yang seru ya buat dieksplor baik itu sebelum motret ataupun sesudah motret, dan kalau di Pixel ya ada fitur kayak Add Me. Kalau soal baterainya gimana bang? Nah, karena keduanya ini gue pakai sebagai daily driver, jadi kalau di Pixel nih ya, kalau setiap udah sore itu gue khawatir kadang-kadang baterainya tuh ada di angka 30%, dan kalau gue lihat SOT-nya itu rata-rata gue bisa dapetin 3 jam, 4 jam, bahkan sampai 5 jam. Nah, kalau di iPhone menurut gue salah satu yang paling baik untuk ukuran 6,3 inci ya, karena gue bisa dapetin SOT rata-rata itu 5 sampai 6 jam. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulannya. Tapi masih ada satu lagi deh, yaitu bagian AI. Nah, untuk di iPhone sendiri sampai sekarang masih belum rilis itu Apple Intelligence untuk iPhone 16 series. Sementara di Pixel ini bejibun ya, penuh banget dengan AI ya, maklum karena Google adalah perusahaan software yang cukup besar, salah satu yang terbesar di dunia ini. Nah, balik lagi ke kesimpulannya, iPhone 16 Pro menurut gua ini lebih general, lebih bagus, lebih menang secara performa, lebih oke perekaman videonya. Sementara Pixel 9 Pro lagi-lagi masih spesifik ke user yang loyal, fanboy. Kalau orang awam nih ditanya Google Pixel, gua rasa nggak akan ngerti. Apalagi lihat harganya yang mahal, pasti langsung mundur teratur. Terus performanya B aja, dan perekaman videonya masih lumayan tertinggal. Gua rasa di video komparasi ini gua menganggap kalau iPhone 16 Pro ini lebih unggul daripada Pixel 9 Pro. Ya walau harganya tuh hampir-hampir mirip, tapi keunggulannya jelas dan nyata. Realistisnya di video komparasi ini pun gua tetap memilih iPhone 16 Pro sebagai pemenangnya. Kalau menurut kalian gimana? Coba kolom komentar dikomentarin.